Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai letak, luas, dan batas Indonesia. Letak Indonesia ada berbagai macam. Antara lain ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak maritim, letak geomorfologis, dan juga letak sosial budaya. Namun kali ini yang akan kita bahas hanya 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Kita mulai dari yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis merupakan suatu letak berdasarkan posisi suatu tempat terhadap kondisi letak lintang. Bisa juga kita katakan sebagai letak secara mutlak di permukaan bumi. Nah, contoh di sini Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Akibat dari letak astronomis ini, maka karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Di samping itu, di Indonesia dilalui oleh 3 garis utama yang berkaitan dengan waktu. Maka Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu di sebelah barat ada Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan memasuki wilayah waktu Indonesia bagian barat, kemudian Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Timor, termasuk Timor Leste nanti, itu memasuki Indonesia bagian tengah, dan Papua serta Maluku termasuk Indonesia bagian timur. Yang berikutnya letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari posisinya di muka bumi. Jadi di sini dibandingkan dengan situasi geografis sekitarnya. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dengan posisi seperti ini, Indonesia berada dalam posisi yang strategis atau posisi silang, karena jalur pelayaran dunia pasti akan melewati perairan Indonesia. Ini tentu saja merupakan sebuah keuntungan bagi kita jika kita mampu menggunakan posisi yang strategis ini untuk kesejahteraan kita semua. Yang berikutnya adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah ditinjau dari jenis batuan dan juga peristiwa-peristiwa komposisi geologis yang ada di wilayah itu. Kalian bisa melihat peta geologi Indonesia di sini. Silahkan perhatikan kursor saya. Di sini ada garis bergerigi. Ini menunjukkan adanya batas lempeng. Kita tahu di Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta lempeng Pasifik yang menuju ke arah lempeng Eurasia. Maka di jalur ini merupakan suatu jalur yang ditandai dengan banyaknya terjadi gempa dan tumbuhnya berbagai vulkan. Nah, dari letak geologis ini kita bisa melihat bahwa ternyata kita dilalui oleh 3 jalur pegunungan muda. Jalur yang pertama di sini adalah jalur Sirkum Mediterania, yang sebenarnya jalur ini diawali dari pegunungan Atlas yang ada di Afrika, memutar
ke Eropa melalui pegunungan Alpen, kemudian pegunungan Ural, Kaukasus, menuju ke India, di sana ada Himalaya, dan kemudian dilanjutkan dengan Arakan Yoma di Myanmar, kemudian masuk ke wilayah Indonesia di jajaran Bukit Barisan Pulau Sumatera, kemudian pegunungan sebelah selatan Jawa, kemudian di pulau-pulau kecil sebelah timur dari Pulau Jawa, dan berakhir di Pulau Banda. Sementara di jalur yang sebelah utara kita mengikuti apa yang disebut sebagai Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini juga dimulai dari pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan, kemudian menuju ke Rocky Mountain yang ada di Amerika, kemudian memutar di Kepulauan Aleut, kemudian masuk ke Kepulauan Jepang, menuju ke Filipina, dan kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur Sulawesi yang kemudian bercabang, ada yang menuju ke Kalimantan Utara, ada yang menuju ke Maluku, dan akhirnya berakhir di Pulau Banda juga. Sementara dari arah tenggara kita juga ada jalur Alp Australia atau Alpen Australia. Di sana berasal dari Selandia Baru yang kemudian melalui Australia, kemudian Papua Nugini, dan berakhir di Kepulauan Maluku juga. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia menjadi negara yang kaya akan bencana gempa, juga vulkanisme. Di sini kita bisa melihat catatan kejadian gempa di Indonesia, dan hampir semua pulau di Indonesia tidak pernah lepas dari gempa kecuali Kalimantan. Kalimantan pun mengalami, hanya sangat jarang. Sedangkan jajaran pegunungan bisa kita jumpai di peta yang sebelah bawah. Di sini Indonesia merupakan negara dengan jumlah vulkan terbanyak di antara semua negara yang ada di dunia. Pembahasan yang kedua mengenai luas Indonesia. Menurut data terakhir dari BPS atau Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki wilayah seluas 1.913.578 km persegi. Dari luas itu terdapat 17.504 pulau, di mana 13.466 pulau sudah bernama. Di sini kita ternyata memiliki PR, ada banyak pulau, sekitar 4.000-an pulau yang belum bernama, dan ini tantangan buat kita semua agar tetap pulau-pulau tersebut termasuk dalam kedaulatan wilayah kita. Kita bisa melihat infografis yang ada di sini. Ternyata luas Indonesia itu setara bahkan lebih luas daripada Eropa Barat. Bahkan juga dengan Amerika juga hampir setara gitu. Kemudian Kalimantan, hanya Kalimantan saja ini setara dengan Thailand, setara dengan Spanyol, dan 2 kalinya Inggris Raya atau Britania Raya. Adapun Pulau Sumatera ini hampir seluas seluruh Jepang termasuk lautnya, kemudian 6 kalinya Irlandia, dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini betapa luasnya Indonesia. Dalam catatan statistik, Indonesia merupakan negara terluas nomor 13 di dunia. Yang ketiga mengenai batas Indonesia. Batas di sini yang kita bahas adalah batas daratan, batas laut, dan juga batas udara. Batas daratan, Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu yang pertama Malaysia di Pulau Kalimantan, kemudian dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan juga dengan Timor Leste di Pulau Timur. Sedangkan batas laut
Indonesia memiliki 3 jenis batas laut, yaitu yang pertama batas laut teritorial, di mana ini ketentuannya adalah batas laut itu ditarik dari garis dasar sejauh 12 mil laut atau sekitar 22 km. Apa yang dimaksud dengan garis dasar? Garis dasar ini merupakan suatu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Nah, di sini yang disebut sebagai landas kontinen itu adalah suatu kelanjutan dari pulau atau benua yang sudah tertutupi oleh air laut namun memiliki kedalaman maksimal 150 meter. Nah, itu adalah batas landas kontinen kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah batas zona ekonomi eksklusif, di mana batas zona ekonomi eksklusif ini diukur dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau yang terluar ke arah laut bebas. Jadi bedanya dengan landas kontinen, kalau landas kontinen diukur dari ujung dari benua ke arah laut bebas, sementara batas zona ekonomi eksklusif itu dari garis dasar, seperti halnya batas laut teritorial, hanya bedanya di posisi jauhnya. Berkaitan dengan batas laut ini, ada sebuah peristiwa penting di negara kita di masa-masa awal kemerdekaan kita, yaitu adanya deklarasi Juanda, di mana deklarasi Juanda ini merupakan pernyataan Indonesia atas kepemilikan laut-laut yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia. Jadi sebelum adanya deklarasi Juanda, laut-laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia itu belum menjadi hak milik Indonesia. Artinya kapal-kapal asing masih bebas berlalu lalang di antara pulau-pulau di Indonesia. Nah, dengan deklarasi Juanda itu dinyatakan bahwa batas laut kita itu ditentukan berdasarkan pulau-pulau yang terluar, sehingga yang ada di dalamnya, yaitu laut yang ada di dalamnya, merupakan hak milik negara kita. Jadi ini adalah sebuah peristiwa penting yang kemudian diakui oleh dunia internasional. Nah, perkembangan dari batas laut ini bisa kalian lihat dalam peta pembaharuan ini, di mana pada tahun 2017 kita melakukan beberapa perjanjian dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga sudah dipetakan, sehingga nanti akan memastikan keabsahan ya secara hukum kepemilikan Indonesia dan juga yang imbasnya ke hak-hak Indonesia atas laut yang berbatasan dengan negara-negara tetangga itu. Di sini ada beberapa perjanjian, antara lain dengan Singapura, kemudian dengan Filipina, dan juga dengan Malaysia. Yang terakhir adalah batas udara. Batas udara kita itu mengikuti batas kedaulatan darat dan laut. Hal ini ditetapkan berdasarkan Konvensi Chicago, di mana setiap negara itu memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan keep spirit,
Kita jumpa lagi dalam bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.